Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan saat ini baru saja dan kita sedang merasakan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah untuk dapat menikmati sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini pada subuh hari ini banyak guru-guru kita yang hadir bersama kita, bersamai subuh kita, yang salah satunya dan yang paling utama pada subuh ini adalah guru kita yang bersama Rinci kita Abi kita yaitu Abi Daud Hasbi berhadir bersama kita. Satu sisi memang dengan kehadiran para ahli ulama, setiap majelis itu semakin bertambah keberkahan dan cahaya. Cuma dari sisi lain penceramah menjadi agak goyang di dalam wujud. Berbicara di depan ahli ulama ini memang cobaan berat. Jadi punya subuhnya pegang mbak lupa wujud, jadi kamu opo. Tapi tetap ya, kita semua diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengambil keberkahan, yang berharap keberkahan daripada kesalihan dan kealiman para ulama kita, para guru-guru kita, guru-guru kita unci. Demikian juga kita muliakan guru-guru kita yang lain yang hadir bersama kita, para ahli ulama beserta seluruh pengurus masjid dan jamaah semuanya. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Abun Yani bahwa hari ini kita diminta berbicara tentang persiapan kita memasuki bulan Ramadan, karena memang kita saat ini sedang berada di bulan Sya'ban, yang artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau kita ibaratkan, kalau dalam sholat fardu atau dalam sholat wajib ada istilahnya sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Maka Ramadan itu juga kira-kira ada qabliyah dan ba'diyahnya. Jadi Sya'ban ini bisa kita katakan atau kita ibaratkan dengan qabliyahnya Ramadan, dan Syawal sebagai ba'diyahnya Ramadan. Makanya kita lihat Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu ya, luar biasa peningkatan ibadah sebagai bentuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Karena namanya qabliyah dan ba'diyah itu adalah persiapan dan penyempurna yang inti, yang qabliyah maya dan ba'diyah maya, yang penyempurna yang burung-burung bak maya wajib, penyempurna dan persiapan. Lagi maya qiyamul lail. Salat qiyamul lail itu juga ada namanya salat iftitah. Salat iftitah itu
persiapan qiyamul lail. Jadi ketika kita bangun tengah malam, jam 2, jam 3 atau sepertiga malam sebelum kita tahajud, itu ada namanya sholat iftitah 2 rakaat. Pun tujuan sholat iftitahnya pembuka, jadi kadang-kadang macam sisa-sisa turun. Jadi dublah habis dalam sembahyang iftitah, sehingga ketika kita masuk dalam sholat qiyamul lail itu sudah betul-betul dalam keadaan mantap. Apalagi dulu itu Rasulullah dan para sahabat dalam salafus saleh qiyamul lailnya panjang-panjang, menjum-jum. Maka sebelum mengulang menjum-jum sembahyangnya, maka dulu dahulu iftitah lail jaringan 2 rakaat. Memang dengannya ada juga beda iftitah antara tahajud bersih ya. Nah demikian juga Ramadan. Jadi ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Kalau kita ibaratkan dengan sholat wajib, Sya'ban qobliyah Ramadan, artinya persiapan dan yang akan menyempurnakan nanti Ramadan. Makanya Rasulullah kita lihat ya, seperti tadi kita katakan dan dikatakan disampaikan oleh Aisyah ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yasumu Sya'ban illa qalila. Adalah Rasulullah SAW itu melakukan puasa di bulan Sya'ban kullahu, hampir seluruh Sya'ban. Makanya namanya urut yang berjauh puasa Sya'ban sampai punong Sya'ban. Namun sebagian ulama mengatakan sampai punong Rajab punong, Sya'ban punong, bahkan punong jid bersaing-saing dengan bulan Ramadan. Punong bulan Ramadan. Maka para ulama menyimpulkan makna karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu itu ditafsirkan oleh pernyataan Aisyah setelahnya, karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban illa qalila. Memang hampir punong. Jadi dia tak puasa dalam bulan Sya'ban, tapi ketika yang ada itu puasa. Dalam yang lain, Aisyah mengatakan tidak pernah aku melihat Rasulullah berpuasa dalam setiap bulan itu lebih banyak di bulan-bulan yang lain melebihi bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar ingin mengajarkan kepada kita sebelum masuk bulan Ramadan aura-aura ya, atau persiapan latihan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan itu sudah bisa mulai kita lakukan di bulan Sya'ban. Lagi yang bulan Syawal penyempurnaan Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan man atba'a barang siapa yang berpuasa Ramadan, man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan mengiringkannya bisitan dengan 6 hari daripada bulan Syawal, di puasa Syawal, faka'annama shaman dahra kullahu, maka seolah-olah dia itu seperti berpuasa setahun penuh. Jadi seolah-olah Ramadan itu setahun penuh. Jadi puasa Ramadan diiringi dengan kemudian setelahnya 6 Syawal, 6 hari Syawal, maka seolah-olah dia telah menyempurnakan Ramadan setahun. Jadi dari sini, dari beberapa keterangan ini, maka kalau bisa kita ibaratkan, kalau sholat itu ada qobliyah dan ba'diyah, Ramadan Sya'ban qobliyahnya, Syawal adalah ba'diyahnya. Jadi mudah-mudahan ya, mulai sekarang, mulai bulan ini kita sudah mulai lagi yang kira-kira kena baca Quran. Ya, sudah target rencana Al-Quran mau dibaca di khatam satu kali khatam, 2 kali dan seterusnya. Kaji tes dan bulan Sya'ban, kaji baca-baca, dia baca-baca. Yang kira-kira di bulan Ramadan mau qiyamul lail, kaji tes di bulan Sya'ban.
dan qiyamul lail ya, di 2 rakaat paling kurang. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya alhamdulillah. Nah, jadi karena Sya'ban adalah sebagai persiapan, maka tentu pertanyaannya adalah selain yang kita sampaikan tadi, apa persiapan untuk memasuki bulan Ramadan yang harus sudah kita persiapkan di bulan Sya'ban. Setidaknya ada beberapa hal ya, agar kesempurnaan Ramadan itu kita dapatkan. Yang pertama adalah ya, dan ini tidak ada lain, yang paling utama melebihi yang pertama ini. Apa itu? Persiapan ilmu ya, kematangan ilmu untuk memasuki bulan Ramadan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa? Di sini ada 2. Walaupun sebagai urut bahas sabuk ya, tentang hukum puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunat puasa. Tentu ini harus kita persiapkan, karena tanpa kita mengetahui mana rukun suatu ibadah, mana syarat-syarat sahnya, mana yang membatalkannya, maka ibadah yang kita lakukan itu berpotensi tidak sah, berpotensi tidak diterima oleh Allah. Dapat yang orang depan dah yang gerung semayang menyuruhkan semayang hanya di depan, maka dia tidak bisa memastikan sholat itu sah tidak sah kalau dia tidak tahu rukun. Makanya dalam kitab Matan Zubat itu fikih, salah satu kitab fikih yang sangat kuat dalam mazhab Syafi'i, punya Ibnu Ruslan yang kemudian disyarah oleh Imam Ramli. Di situ Ibnu Ruslan mengatakan, ya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, bubur deju, bighairi ilmin, tapi dia tidak punya ilmu. Kenapa dia harus berdiri kalau sholat? Apa dalilnya? Apakah gayuda? Kenapa dia harus rukuk? Kenapa dia harus tahan lapar? Kenapa dia harus sahur? Dan sahurnya kenapa batasnya sampai masuk waktu subuh? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa yang membatalkan puasa. A'maluhu mardudatun la tuqbal. Ini terancam, dikhawatirkan ibadahnya itu tertolak, tidak diterima. Dan banyak sekali ulama-ulama salafus saleh mengingatkan masalah ini. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, orang yang beramal tanpa ilmu, ma yusiluhu akthar mimma yuslihuhu. Orang yang beramal tanpa ilmu dikhawatirkan kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada kebaikan. Nyegendanya tak kubur tanpa ilmu. Lebih dulu. Pula mengenai yang secara penampilan, kamu dengku, kamu ustaz. Secara penampilan kamu syekh lah. Tapi ketika kita menjalankan syariat ini tidak ada ilmu, maka ikanlah orang lain. Oh benar. Berat penampilan kau lama doa. Baik kalau benar rupanya cara semayang syuruk misalnya, cara semayang syuruk. Padahal ada model. Oh bikalan tu. Oh sekian. Nasyid di Masjid Al-Istiqlal semayang syuruk sekian. Di praktek di masjid rukun. Kadang-kadang ikan nanti rawur lagi syekh. Padahal dia penampilan ada syekh dia dalam tubuh. Jadi itu perlu ilmu. Karena jangan kita pikir amal ini kita saja yang melakukannya. Bisa jadi ada orang di belakang kita yang diikut budaya. Maka oleh karena itu para ulama mengingatkan orang yang beramal tanpa ilmu
lebih raya daripada God. Jadi jangan kita anggap remeh persoalan ini. Oleh karena itu, ya, teruslah kita belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar. Jangankan kita yang memang katakanlah masih banyak sekali keterbatasan. Para ulama-ulama terdahulu saja mereka tidak pernah berhenti belajar. Kita sering menyampaikan kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gimana? Di Mekah saja umur 14 tahun itu beliau sudah diizinkan oleh waktu itu seorang ulama besar di Mekah, Khalid bin Muslim Az-Zinji. Lahdun kayu kuidin jidbi fatwa di Masjidil Haram di Mekah. Ada juga jidbi fatwa kamale kedah. Pulang di Mekah, urang mata bodohnya itu. Tapi Imam Syafi'i cuma sebentar beliau setelah dikatakan seperti itu oleh Syekh Khalid bin Muslim Az-Zinji, beliau langsung minta izin. Lagi izin dia tunjuk ilmu ilmu, dia tamat ilmu ilmu. Nyatanya menyukai debit SK fatwa yang keaman dah tu tadi ceritanya. Apa posisi dia yang beliau berkibat keadaannya orang turun keaman alhamdulillah. Tapi Imam Syafi'i sudah punya diberikan hak untuk berfatwa oleh seorang ulama besar waktu itu di Mekah, tapi Imam Syafi'i minta izin untuk kembali menuntut ilmu ke Madinah, ke Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Malik kaji ke fatwa, gedut-gedut dalam ilmu kasih contoh tu 14 tahun Imam Syafi'i belajar saya Malik. Ini kadikan muftinya. Tak guna maklum jaga belah tudu. Kemudian bahkan Imam Syafi'i baru meninggalkan Madinah itu setelah wafat Imam Malik. Dia Yohanan meninggal Malik berlanjut Cina. Imam Malik. Wafat Imam Malik, apakah Imam Syafi'i sudah mencukupkan dirinya di situ? Burung-burung di Madinah kalau laki Imam Syafi'i Imam Malik tadi nyodron ke harapan kamu, nyodulung bantu kamu. Apakah Imam Syafi'i kemudian merasa puas, merasa langsung insyaAllah yang benar kaji kita fikir sama-sama, ya? Tidak. Imam Syafi'i minta izin, minta maaf. Beliau melanjutkan belajar berikutnya ke Irak. Ya, jauh yang bersahabat ilmu Imam Hanafi. Artinya memang Imam Hanafi yang tadi kawafat, tapi ilmu Imam Hanafi itu demun. Maka demunlah ilmu Imam Hanafi dari murid senior Imam Hanafi waktu itu adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi orang murid senior Imam Hanafi, Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Waktu itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang jak tong-tong nak betul-betul roh. Nak betul-betul roh. Jak som-som. Jak som-som Tuk Irak Kalau diumpat majlis Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang ulama lain macam ni. Jak duduk ujung dalam majlis, duduk dalam tangga di tangga, makanya ulun duduk dalam tangga yang ibarat kau ni. Jadi yang ulama. Memang posisi kadang-kadang dalam tangga menghadap juga. Bisa jadi itu seorang alim besar itu teriakkan yang tahu ceramah. Bukai juga. Imam Syafi'i duduk seperti itu. Ada debu, ada tahu debu. Tapi begitulah Allah takdir Allah hari demi hari. Memang namanya cahaya di mana terang, cahaya terang di mana redup. Namanya berlian, namanya sesuatu yang berharga, pat-pat hitam pasti tetap punya nilai tinggi. Tetap duduk bantu depuleh hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kira-kira 2 tahun lah, setahun 8 bulan Imam Syafi'i murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi akhirnya ketahuan menan gedebe na Imam Syafi'i dalam majlis, langsung Imam Hasan bin Hasan Asy-Syaibani turun dari kursi bageduk kerja dia di Imam Syafi'i. Pakan begah awai, pakan mana pakan boleh. Nyatanya bukan awai tu kan. Dia begah dia yang dulu.
tepi baju. Ya. Ini Imam Syafi'i buat tu lebih kurang ya. Dan selesai dikira genaga balik Mi'at Mekah dia balik duduk yang kalan mak ke. Yang kalan mak ke Mekah. Yang piara kalau dia gua Mekah kan mak. Sama ada gua dari Mekah. Jadi begitu pulang Imam Syafi'i dari Mekah, dari apa namanya, dari Irak. Ya, jadi orang suka sekali Imam Syafi'i. Akhlak ilmu yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Senang dah. Jadi orang dewa Imam Syafi'i dari Irak ke dewa Mekah. Ya kalau tahu runcit ke mak kan. Itu orang jok hadiah ke tadi. Cuma cara jok hadiah orang zaman kan lagi memang transferkan. Yang juk unta-unta, yang juk lemur-lemur, yang juk kambing-kambing, yang juk banyak sekali. Mertoba mungkin beribad atau bohira kena ada macam. Bergua di Imam Syafi'i gewa pengusaha kena. Gewa Mekah ini pun unta-unta dia kambing, kibas. Terus perbatasan Mekah ijak orang yang pegang mak Imam Syafi'i. Hai ni, ni orang ni kai mo dari Irak. Di buah kambing cukup dah. Di buah lemah unta cukup dah. Hai tak ni orang ni. Kan sukses. Kata ibunya ke mak Imam Syafi'i baru pegangnya, tolong balik ya. Pegang pak si Muhammad bin Idris, iaitu Imam Syafi'i dan Muhammad bin Idris. Nyan unta lemah kambing batas perbatasan Mekah berewat. Kenyan itu lebih. Kita mau Mekah kami ya. Kenyan. Nyan bet sampai kita mau kena. Bet sampai truk umum. Dum perlu kita kai nak lebih. Balik Imam Syafi'i Mekah. Pemakian dan sempat kembali ke Irak ya. Apa yang dikuasai ilmu di Irak sebenarnya ni Imam Syafi'i kena menempat Imam Lais di Mesir. Imam Laisnya selevel Imam Malik bawahan. Imam Malik di Madinah, Imam Lais di Mesir. Saya selevel Imam Malik Rushdahi bawahan. Imam Syafi'i mau lanjut jumpa Imam Lais, cuma kadar Allah dia kembali Imam Syafi'i di Mekah. Terus berita menyukai Imam Lais. Tapi tetap Imam Syafi'i berangkat dari Mekah, dari wilayah, kemudian menuju ke Mesir. Disitulah Imam Syafi'i wafat. Jadi Imam Syafi'i wafat sebagai penuntut ilmu yang ada pri-pri penuntut ilmu. Imam Syafi'i wafat sebagai seorang yang mengajarkan ilmu. Ada pri-pri tersebut sampai akhir hayat. Sempat di Masjid Al-Azhar Wadian, tapi kemudian Imam Syafi'i dibangun masjid sendiri, Masjid Imam Syafi'i di Mesir. Itu mereka yang sudah alim-alim. Zaman makanya otak fikir orang. Zaman yang hadir majlis ilmu orang malim-malim. Yang semua malim, yang hadir majlis ilmu orang menyajino baik dia dah perah orang Malik mau katanya yang apa-apa ada dia nyawa nak teruk apa ya. Zaman kali ketika lagi Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu kan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau termasuk Mu'ammar. Mu'ammar itu ulama yang diberikan umur panjang, tentu lebih. Itu kalau Syekh Zakaria Al-Ansari masuk Masjid Al-Azhar, nyan murid koknya kalian bawa generasinya. Nyurutnya dalam Masjid Al-Azhar. Nyan majlis ilmu, ulama-ulama yang semua di Masjid Al-Azhar, yang memang murid-murid koknya dan murid-murid di bawahnya loh. Jadi majlis ilmunya urung malik, urung awam, musapat. Makanya betul-betul berkah. Betul-betul bercahaya majlis. Karena beliau yang hadir dalam majlis ilmu, urang malimna, urang awamna, urang semua pihak kerja berangkau.
Lagi mungkin tubuhnya mana? Dia bukan juga. Dan saya baca-baca tepu tu yang dia baca ada kata dia tu. Kau kena ingat kena ceramah yang baik dia tengok. Jadi itu keberkahan. Tapi hari ini kadang-kadang kita yang tidak alim pun kadang-kadang hadir di majlis ini. Jadi pertama sekali yang harus kita persiapkan memasuki bulan Ramadan demi kesempurnaan ibadah Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunat, adalah ilmu tentang syariat, tentang Ramadan, tentang puasanya, terutama yang wajib tentang ibadah puasa. Kemudian selain ilmu tentang ibadah puasa, yang perlu dan sampaikan, kadang-kadang sampaikan tapi perlu ilmu tentang yang mensyariatkan puasa. Ilmu tentang yang mensyariatkan Ramadan. So yang bersyariat puasa, so yang bersyariat Ramadan, so yang betul syariatnya Allah. Ma'rifatullah boleh. Dan agendanya dah merenung cara ibadah mandam. Tapi yang po ibadah ada duri. Dah po ibadahnya ada duri. Makanya disinggung oleh Imam Al-Laqani itu dalam dinukilkan oleh Imam Al-Bajuri dalam syarahnya terhadap Jauharah Tauhid Imam Al-Laqani. Lurung yang luar biasa membahas syariat, hukum-hukum, tapi yang hukum ada dulu. Bagaimana pantas kita membahas hukum syariat, menjalankan syariat yang pemilik syariat kita tak kenal, Allah kita tak kenal dengan baik. Benar duri Allah yang syariat, yang bersyariat puasanya. Makanya lahir hasillah dari Ramadan urung-urung yang ahli Ramadan ada selesai Ramadan kabeh kok kan selesai jadi. Di Ramadan puasa akan tutup ke dalam ibadah tu. Teman-teman yang mulai tutup ke dalam Quran tu ke dalam bukan iktikaf boleh tutup ke dalam di Ramadan. Yang kalau sabuk tanda urung semangat dengan Ramadan tapi po Ramadan hanya. Jadi kita perlu ma'rifatullah, ilmu tentang ma'rifatullah, supaya tidak ibadah Ramadannya jelas hodapur ibadah Ramadan, yaitu kepada Allah, sehingga makna Ramadan lebih mendalam. Gini sembahyang, yang hodapur sembahyang itu syarat untuk menghasilkan khusyuk. Menyohadat dengan puas sembahyang susah khusyuk. Sebabnya naurut walaupun sah secara hukum naurut penting sembahyang. Tapi puas sembahyang, penting sembahyangnya di sembah. Yang penting dia sembahyang ada assalamualaikum dan dia lihat berkat sudah lebih dua. Jadi kurang asalnya. Maka bukan hanya ilmu tentang syariat, ilmu tentang yang mensyariatkannya, yaitu Allah. Dalam konteks Ramadan, tujuan Allah mensyariatkan bulan Ramadan. Memang cara dari Allah yang bersifat dan asma. Tapi dalam konteks Ramadan, Allah Ramadan pun tujuan untuk mensyariatkan Ramadan. Untuk berhenti, untuk bersusah dengan untuk berdiri pun tujuan Allah mensyariatkan Ramadan. Yang berdiri. Maka dari situlah nanti keluar maqasid. Maqasid itu tujuan pensyariatan setiap ibadah. Tujuan ini memang sekilas orang pegang maqasidnya kajian untuk menebak keinginan Allah, kan menebak. Yang menebak bagi orang hendak duri Allah. Menyuruh duri Allah na ma'rifatullah, ada apa yang menebak? Cik tamam kena dalam hati. Nya Allah mensyariatkan puasa kedua untuknya. Nya Allah mensyariatkan sembahyang kedua untuknya. Jadi orang yang mengenal Allah dengan baik, orang yang bermakrifat kepada Allah dengan benar, orang yang memahami setiap maqasid tujuan Allah mensyariatkan setiap ibadah,
ibadahnya lebih nikmat. Beda dengan yang nampungnya. Beda. Keknya lebih merasa. Lebih merasa. Lagi kedanya udah buat proposal cik. Dia udah buat proposalnya udah penambahan pembangunan masjid, ada buat proposal dari wali kota. Buat proposal kalau tidak betul. Tapi hana coba taturi karakter wali kota Cina kiban. Sifat goknya kiban, karakter kiban, yang galak yang kiban. Jadi tajak dia gede bapaknya ada berupa nyo na proposal pak nyo kamu boleh nyo. Je cuma tabu macam proposal terima. Tinggal hingga awal dia buat proposal. Awalnya tenggelam buat proposal, icek dia wali kota katanya kibau ini. Pokoknya negara mayang punya. Menyo makanan tu galak ya. Menyo minuman tu galak ya. Menyo nak pegang apa tu yang dikaji tu. Buatlah proposal awak masjid tu. Bang berempat wali kota pegang apa kamu how you food. Kamu how you drama lancar you mengalir laju. Ada debit hasil proposal kan cepat yang kedua. Pakai. Karena yang kedua icek nilai so you kena proposal mau dapat you kibat uji. Jadi mereka lebih menjiwai, hasilnya lebih cepat. Yang contoh walillahil masalul a'la. Dengan Allah kita juga harus kenal Allah. Beda orang yang ibadah turi Allah dan makrifat dengan orang yang ibadah hanya atau kurang makrifat kepada Allah. Tetap beda uji. Beda zokji. Menyempurna kebesaran Allah dalam hati. Menyempurna keagungan Allah dalam hati. Menyempurna kepahami sifat-sifat dan asma Allah dengan baik. Ibadah lebih merasa. Contoh kecil. Apa yang diinginkan oleh Allah dari bulan Ramadan, dari ibadah puasa? Allah ingin melatih kita agar kita itu tidak banyak makan. Tujuan bekle baju, bekle jim, bekle semaju budaya. Kepegah ni ulama, man qalla ta'amuhu fahima wa afhama wa safa wa raqqa. Barang siapa yang sedikit makannya, gedeng makan, kontrol makan, maka apa yang akan Allah berikan kepada orang itu? Fahimah. Pikirannya atau bahasa kata baca otak cair, mudah memahami tentang apapun, cair oleh. Wa afhama, dan mudah menyampaikan apapun kepada manusia, mudah dipahami oleh orang. Lain kalian tak punya beliau ulama luas, Ustaz Abdul Samad Kiman biju. Ya, kita memang rahsia banyak tinggal puasa. Tapi secret tu musuh langsung menghujamlah teori dia. Urang malik orang awak mudah lepas. Yang nasir je urang-urang lain. Dan Allah sudah dan ulama mengatakan, man qalla ta'amu, barang siapa yang sedikit makannya fahimah, mudah dipahami. InsyaAllah punya sering-sering dan puasa, punya benda-benda dah jaga makanan. Dia kata pergi dah dengar ceramah hang ada. Jalawitnya ada tadi. Punya tip-tip boleh urut kakak ada tadi. Hai patah je asyik dah dengar apa baru tak ada tadi. Dan katanya pada style pak masalah kopi pun. Dia biasa mudah-mudah ini macam lah benar kira-kira. Dia biasa 5 krek, urut 2 krek ya. Fahimah, maqalla ta'amu fahimah. Barang siapa yang sedikit makannya fahimah. Pemahaman itu tajam sekali, cepat sekali. Wa afhama, dan Allah berikan kemampuan mudah memahamkan orang lain. Wa safa, dan bersih jiwanya. Clean hati, clean jiwa. Waraka, dan lunak hatinya. Orang yang dia maju susah tak terus ibadah. Dengan tapi menyokong anak dia maju bahkan ini raka lunak. Jadi itu harus kita pahami tujuan Allah di antara maqasid atau tujuan Allah mensyariatkan puasa untuk menghasilkan itu. Untuk Allah ingin menjadikan kita pribadi yang cerdas, yang boleh cair,
yang ketika berbicara dengan orang itu lancar, mudah dipahami, yang gelik hati, bersih jiwa, waraka dan lunak hati. Tajak je tanya, datun dari subuh sampai maghrib benar. Mana dia maghrib? Dua kali lipat dari yang datun dan maghrib. Maghrib nak hasil semua. Itu akibat apa? Tidak paham tujuan puasa. Jadi wadah ingat kadang-kadang kalau bulan puasa lagi cair lucu, lalu puasa lagi duduk dong. Yang ke lagi maksud puasa kita tidak dapat. Jadi sebenarnya tujuan Ramadan itu agar kita menghasilkan pribadi Ramadan di luar Ramadan. Dengan dengannya henti bulan full dididik puasa oleh Allah, maka puasanya menjadi kehidupan dengannya di luar Ramadan. Bahkan itu tujuan puasa. Luar biasa manfaat baik dunia maupun akhirat. Maka kita menjadi orang yang suka berpuasa. Maka ulama-ulama yang umum muka 70 tu, umum muka 80, karak 90. Tapi benar bersih dah. Termasuk Abi dan alhamdulillah. Kadang-kadang kalau dia buat video cair tak ada bukan apa. Kalau pun mudah. Mungkin rahasia sir puasa. Ulama-ulama demikian. Ulama-ulama kita lihat di Mesir, pengalaman kami di Al-Azhar, cukup doa-doa dah belum. Tapi bersih dah. Ya, fahimah belum. Ada kemahan jawai. Dia penyebab bagaimana jawai minum yang gorengan tu kan. Tapi punya tanya sering ke puasa, lemah terjaga. Klik boleh. Maka mungkin agak dia lucu jangan pakai Rasulullah menjaga. Tidak boleh ada sahabat-sahabat yang menurutnya itu kunci. Yang masa Khalifah Umar itu baik juga tu. Nyebur. Tidak boleh. Mereka orang-orang ahlullah semua. Ahlullah ini tidak boleh tidak menjaga makanannya. Itu salah satu contoh kecil betapa beda pengaruh kita melakukan ibadah ketika kita mengenal Allah, sehingga dengan begitu kita bisa mendeteksi maqasid Allah dalam ibadah. Di samping maqasid daripada puasa. Nah, ini yang pertama adalah ilmu. Nah, yang kedua secara singkat, karena waktu agak lanjut. Yang kedua, hendaklah kita atur proses kita masuk bulan Ramadan biniyatil khalisah, dengan niat yang bersih dan suci. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepada Allah. Apakah dengan ibadah Anda? Hanfi mukhlishina lahu. Buku yang ibadah dan bukunya boleh karena Allah. Demikian juga puasa bergeleng karena Allah. Makanya menjawab tanya jid puasa, tanya dah puasa tadi untuk sehat tubuh. Menyonya tujuan utama haji. Dan tanya berarti kahana ikhlas daripada. Tapi tujuan utama mukhlisi kita masuk Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk kembali lebih dekat dengan Allah. Kembali untuk lebih menghadirkan ruh yang kuat dalam menjalankan ibadah. Ingin kembali bermesraan dengan Allah. Benar ni begini. Di sampingnya baru rencananya benar bukan puasa. Baru fikir masalah bukan. Tapi memang salah satu kelebihan bulan Ramadan adalah kemakmuran ekonomi. Tapi masalah lapar ini. Kau dengan fikir hukum puasa ini dengan cepat lapar katanya. Puhino di kopelma atau di itu boleh di samping. Tapi yang pertama aniyah al-khalisah. Semua kita termasuk pegawai-pegawai layan cik. Jadi baik sampai tadi puasanya alhamdulillah biasa belum puasa itu duit gaji belum hendak biasa. Tapi biasa punya bulan puasa ada bonus, ada linyo, ada cik.
Jangan sampai itu yang membuat kita bahagia masuk bulan baiknya. Orangnya ditampil. Yang pertama Allah. Makanya si tauhid, empat tauhid. Baru depan ni niat hamba dengan empat tauhid. Niat itu tergantung bagaimana tingkat makrifat kita kepada Allah. Menyohana menyembah Allah itu. Buat pada saksi makrifat ke Allah apa mencawa-cawa cini. Makanya bapak semayang ulang-ulang tak ada duit rabu. Cipta macam tu. Allah. Kata dengar balik dalam Allah. Naik kali Allah Akbar. Apa ulangi dalam Allah. Itu persoalannya ke dasar itu. Fokus. Karena Allah dia tidak kenal dengan baik. Lagi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kalau dia solat dari tung ismayang mandang kam. Nah cerita Ali ulang-ulang kami berhiram dan semayang. Ada demi Igo betul-betul siap. Dari tung ismayang mandang kam. Tip-tip tung ismayang. Sampai ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Ali, pakai rendah lagi urun sakit di tung ismayang. Bagaimana saya tidak bergetar? Saya akan menyembah Allah, penguasa, pemilik seluruh alam ini." Namanya orang ada lagi yang kakak mula-ulang tapi paham-paham ni kena ni hui damang tubuh sebab kena tubuh dia nak lucu. Kena ni asal damang green makanya mula-ulang. Yang orang ibu mula-ulang kamu jawab. Jadi artinya al-khalisah. Setiap ibadah pastikan niat yang murni, yang bersih. Bina makhluk berjumlah. Yang kenit yang bersih. Bina makhluk Allah. Kemudian yang ketiga, dipahami dengan baik pola. Ibadah Ramadan itu ada polanya. Balik-balik pola. Pola ini kita lihat dari Rasulullah. Yang penting hanya kuncinya. Ibadah Ramadan itu ada polanya. Bukan barang semua gara-gara dia. Punya anak ikuti pola yang seharusnya jawab. Pola ibadah Ramadan ikut pola yang diterapkan oleh Rasulullah. Kiban pola Ramadan Rasulullah. Belan, baju-baju, puncaknya 10 akhir. Itu pola Ramadan. Ketanya orang balik pun semangat ni. Tapi itu bisa lihat di masjid-masjidnya. Malam pun halal masjid. Pengurus kena dia kiban urut pengurus masjid, urut ramai nak dia ada tenda di luar. Perlulah tenda. Malam puasa kelima kabul. Malam puasa ke-10 tenda kat dengan zero. Malam puasa ke-20 bele buat tenda dalam masjid digantikan. Malam ke-27 kamu mulai jaga fitrah heboh sampai kan. Itu salah pola. Yang payah balik polanya. Ikuti pola Rasulullah. Rasulullah di awal biasa-biasa saja. Tidak terlalu heboh biasa kan. Ya, Zikro pun sampai Zikro kedua ini baju. Begitu 10 terakhir syaddal mizan wa aiqadha ahlah. Menanti Zikro terakhir yang mulai Rasulullah hantu belak li pinggang yakro. Maksud hantu belak li pinggang yakro yang keinginan mulai mengabai 20 jam dalam ibadah. Sampai malam hari raya yang termasuk malam raya. Yang malam raya so masjid rumah sedih. Nyurung mumpung Ramadan sedih dalam malam raya so masjid. Ada urang macam ni. Ada yang dah hadis malam raya yang Yahudi sudah pernah sampaikan masalah itu di masjid raya kajian raya. Dan dengar zaman dia bubut kamu dituntutnya di masjid Putut Nazirah Ulama. Yang juga Tengku Muhtar macam mana? Mana di kamu dah bubut dah cucut. Dua sembilan Isya dengan di Berkhun di masjid. So, mana apa kali terawih kami terawih. Mana kami terawih so. Tinggal. Kemudian orang yang sembilan Isya sembilan sunnah pada kepakat sunnah masjid. Nah, kamu nak balik-balik dulu termasuk dia macam cucu dan BBU ya. Kan? Jangan semayang. Malah juga semayang tasbih untuk puding malam orang yang beribadah. Dan itu ada hadisnya. Bisa dicek hadisnya. Yang hari ini orang
jadi so kesal je buah semayang, betul puasanya, habis puasa habis. Ya. Jadi oleh karena itu pola itu diperhatikan. Jadi baik awal semangat dan pak ujung tumbang. Maka mengikuti pola itu, apa kira-kira yang kena pegang ibu-ibu, masalah bapak-bapak lagi yang cerita kata-kata. Yang masalah bajai baru punya je berdebat dalam Syaban je. Berdebat dalam bulan. Yang kena dah bajai baru punya je. Bulan puasa nak bersanding dengan bajai baru. Nyopek bat bedak malam, kadang cik malam 27 Ramadan. Jika orang dengan impreh berguna malam Lailatul Qadar, tengok dengan karu dia ba macet dia ba di Berawi apa Plaza apa Plaza Aceh. Dengar ini lelaki-lelaki kurang yang baca di malam apa ni. Tengok dengan impreh malam Lailatul Qadar. Ikut dengan musak-musaknya di Arabnya makin belum terakhir yang kita ke musak-musak dalam masjid. Ditayangkan masjid tak mulai isap. Musak-musak pasar Aceh. Saking ramai orang kedai yang musak-musak pasar Aceh. Awak bekat pasar Aceh, belum terakhir Ramadan pakai son. Air subro. Rekam baju su, ibu dia baju. Dapat ramai tahu. Ibu dah musak-musak ni. Di bapak-bapak kan ada tiga pesantren roh lain ni. Banyak pakai sound ya. Ambil 200, ambil 3, 250. Sehari pesantren kena masjid. Saya teringat pengalaman yang di masjid. Di masjid Amrul Mas di kamp mahasiswa di masjid. Yang malam malam gaji itu sendiri. Tapi jadi dia tak pilih. Masuk malam terakhir. Yang itikaf membudak negeri dalam masjid penduduk. Justru jalan-jalan sepi, urun dengar lid, nafahat dari Allah. Puncak. Jadi pola itu harus kita atur sedemikian rupa. Jadi buku yang kira-kira disiplin terakhirnya menyibukkan bedanya, berdebat sudah di situ. Masalah baca nyonya kuih-kuih macam tu. Berkat you punya kuih-kuih berkat you masih belum pun you. Bukan han bro ni. Pengawai menjadi lucu. Demi supaya tak terganggu sebelum dan akhir. Jadi pola itu perlu diperhatikan. Penting sekali. Karena banyak kita temukan orang tumbang pun kesemangat bab ke-20 kan. Bab ke-25 banyak kan tumbang. Sayangnya. Jadi pola itu perlu diperhatikan. Kemudian terakhir setelah kita mempersiapkan sedemikian rupa, tetap semuanya kita berada di bawah masyiah Allah. Tetap mendengar Allah yang ada. Maka oleh karenanya ditanya walaupun kasiap datang jangan sombong, tetaplah kena Allah. Lagi doa membaca doa Nabi Sulaiman. Gimana dia Nabi Sulaiman? Tapi benar di suatu ayat doa Nabi Sulaiman, adkhilni fi ibadika salihin. Wahai Allah, Nabi ya Allah dalam bulan Ramadan kali ini ya Allah, pertama ngelung ya Allah dalam golongan hamba-hamba yang saleh di bulan Ramadan. Baik dia pilih ya Allah, doa yang mampu ya Allah. Yang dia pilih ya Allah, baik dia di anda kaju. Makanya mat ya Allah, mengarahkan ya Allah, kalinya ya Allah betul-betul berhasil di bulan Ramadan ya Allah. Yang pertama dalam golongan-golongan hamba-hamba yang saleh di bulan Ramadan. Doa bagi Allah. Mudah-mudahan ya Ramadan kita kali ini dapat kita laksanakan dengan sempurna. Dan semua yang hadir pada hari ini diberi umur panjang dari Allah berjumpa Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.